محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله أوصيكم أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله مولانا العظيم. Jamaah sidang salat Jumu'ah yang dimuliakan Allah, tidaklah kita keluar dari tempat yang penuh dengan barakah ini harapan kita kecuali bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, tema khutbah yang diamanahkan oleh DKM kepada kami hari ini adalah santai dan serius dalam bingkai Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada banyak sekali teks dalam agama, baik itu Al-Quran ataupun hadis, yang menginformasikan bahwa Islam, agama yang kita yakini dan kita anut ini adalah agama yang luwes, agama yang tidak kaku, tetapi agama yang elastis. Islam, Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Tuhan yang kita yakini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Tuhan yang membuat kamu tertawa dan menangis. Itu hebat sekali ayat itu. Dia tidak katakan dialah Tuhan yang membuat kamu nangis terus, tidak. Annahu huwa adhaka wa abka. Artinya potensi tertawa santai dan potensi menangis serius, itu dua-dua potensi itu diberikan oleh Tuhan dalam diri kita. Selain itu, Al-Quran juga mengatakan inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Muhammad, kami mengutus kamu untuk menyampaikan basyira wa nadhira. Basyir artinya busyra, kabar rekreatif, kabar gembira. Tapi nadhir artinya adalah warning, peringatan. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu kadang-kadang sesuatu yang sifatnya warning, tapi tidak melulu warning, tidak melulu serius. Kadang-kadang sesuatu yang busyra, kabar yang melegakan hati kita. Ini teks-teks agama yang menunjukkan bahwa Islam agama yang sangat serius, tapi juga penuh dengan kebijakan-kebijakan. Ada satu hadis Nabi, saudara-saudara, bapak-bapak, mari sama-sama kita renungkan. Satu ketika ada 3 orang sahabat yang ingin mendatangi rumah Nabi. Mereka ingin bertemu dengan Nabi, sowan dan bertanya kira-kira apa resepnya Nabi bisa masuk surga. Dugaan mereka karena Nabi beramal dengan amal yang banyak, kuantitasnya banyak. Berangkatlah 3 orang ini ke rumah Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, tetapi di luar dugaan mereka tidak bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Sayyidah Aisyah, istri Nabi. Kita tahu bahwa istri Nabi Sayyidah Aisyah bukan hanya berperan sebagai istri, tapi juga berperan sebagai konselor muslim, tempat orang mengadu bertanya tentang perihal agama Islam. Mereka bertanya dengan Aisyah, ya Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, coba ceritakan kepada kami bagaimana cara ibadah Nabi itu. Bagaimana, seberapa banyak kuantitas ibadah Nabi. Bagaimana hebatnya sholat Nabi. Bagaimana banyaknya puasa Nabi. Lalu Aisyah menjawab dengan jawaban santai. Ya Nabi sholat, tapi ya ala kadarnya. Nabi puasa, tapi ya ala kadarnya. Jawaban ini di luar ekspektasi 3 orang ini. Mereka menyangka jawaban Aisyah itu adalah jawaban yang bahwa sholat Nabi itu semalam suntuk, puasanya tidak pernah berbuka. Dikira seperti itu. Tapi jawabannya justru bertolak belakang dengan dugaan mereka. Ya, Lalu kemudian mereka berkesimpulan, oh
Ini menunjukkan wajar Nabi ibadahnya tidak serius. Ya, karena Nabi sudah dapat tiket surga. Jadi wajar kalau Nabi sholat ala kadarnya, puasa ala kadarnya. Saya berhenti di riwayat ini dulu. Ada yang bisa ada sesuatu yang harus kita kritisi. Pertama, ketika Nabi menjawab bahwa ibadah Nabi itu tidak terlalu ketat tetapi biasa-biasa saja, boleh jadi karena Aisyah yang menjelaskan, bukan Nabi sendiri yang menjawab. Karena ibadah sesuatu yang privasi. Boleh jadi ada yang tidak diketahui Sayyidah Aisyah terkait ibadah Nabi. Itu satu. Jadi kalau dikatakan ibadah Nabi biasa-biasa aja, rasa-rasanya nggak mungkin. Tapi kenapa jawaban Sayyidah Aisyah begitu? Kemungkinan yang pertama, boleh jadi karena ibadah itu sifatnya privasi, ada yang Aisyah nggak tahu. Itu satu. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena ada satu kaidah bapak-bapak, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Sesuatu yang pantas dilakukan orang banyak dianggap tidak pantas kalau dilakukan oleh orang soleh. Bagi kita sikat gigi itu sunnah, tapi bagi Nabi itu wajib. Bagi kita tahajud itu sunnah, tapi bagi Nabi wajib. Bayangkan tuh. Jadi nggak mungkin ibadah Nabi itu longgar, pasti ketat. Oke. Yang kedua, kalau begitu kenapa Aisyah menjawab biasa-biasa aja? Kemungkinan yang kedua adalah Sayyidah Aisyah, wanita yang pintar ini, istri Nabi, yang tahu A sampai Z apa yang dilakukan oleh Nabi karena satu rumah. Tidak mungkin dia tidak tahu apa yang dilakukan suaminya sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam banyak riwayat Aisyah mengetahui bahwa Nabi kalau salat tahajud sampai pecah telapak kakinya saking lamanya berdiri. Artinya Sayyidah Aisyah tahu. Tapi kenapa di hadis yang ini Aisyah menjawab biasa-biasa aja? Supaya tidak memberatkan yang bertanya. Bayangkan kalau Sayyidah Aisyah menjawab dengan jawaban serius. Gimana amal Nabi? Lalu Aisyah menjawab, oh Nabi itu kalau ibadah begini. Apa asumsinya? Islam agama yang sulit. Ini kebijaksanaan Sayyidah Aisyah. Oke, kita lewatkan hadis ini. Intinya adalah 3 orang ini kemudian bilang, oh kalau begitu wajar mereka salah persepsi. Wajar Nabi itu ibadahnya nggak serius karena udah dapat tiket surga. Beda dengan kita yang belum tentu dapat tiket surga, maka kita harus serius. Maka yang satu bilang, saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Orang yang kedua berkomitmen, saya akan puasa setiap hari dan tidak ada satu hari pun kecuali saya berpuasa. Orang yang ketiga berkata, saya akan menundukkan pandangan dan saya tidak akan menikah. Jadi 3 ini ketat. Ghulu, berlebih-lebihan, lebay dalam beribadah. Aisyah kemudian bercerita kepada Nabi begini. Ada orang yang tadi datang, dia punya komitmen begini. Maka Nabi mendatangi 3 orang ini. Nabi bilang, hei antum alladzina qultum kadza wa kadza, kamu benar mengatakan begini, nundukin pandangan, gak bakal nikah, sholat gak bakal tidur, puasa gak bakal buka, benar? Iya ya Rasul. Kata Nabi, saya orang yang paling bertakwa di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih bertakwa dari saya. Tidak ada yang lebih takut kepada Allah dari saya. Lakinni, tapi saya, kata Nabi, asumu, saya berpuasa. Wa uftiru, tapi saya berbuka. Wa usalli, saya sholat. Wa arqud, tapi saya juga istirahat.
wa atazawwaj an-nisaa. Dan saya nabi, tapi juga saya menyalurkan biologis saya dengan nikah. Apa kesimpulannya? Nabi orang yang paling bertakwa, amalnya paling hebat, tapi masih manusiawi. Loh, kok ada orang Islam yang bukan nabi terlalu lebay? Maka ini ingin mengalahkan nabi niatnya, tapi justru tidak punya adab sama nabi. Jadi 3 sahabat ini pengen ngalahin nabi. Tadinya dia pengen fastabiqul khairat, tapi kesimpulannya nggak punya adab sama nabi. Makanya nabi datangin orang ini. Dah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan kita Islam agama yang lentur. Tapi ingat, kelenturan Islam itu bukan juga membuat kita at-taqsir, sepele terhadap Islam, atau memudah-mudahkan agama. Tidak. Karena agama kita sudah mudah, tidak perlu dimudah-mudahkan. Jadi sesuai dengan porsinya. Saya ingin sadur satu riwayat lagi sebagai penutup khutbah ini. Ada sahabat Nabi namanya Abu Talhah, punya istri namanya Ummu Sulaim. Punya anak. Anak ini punya panggilan manja namanya Abu Umair. Abu Umair ini punya piaraan burung namanya Nughair, nama burungnya, semacam burung kutilang, kira-kira begitulah ya. Burung ini diikat kakinya pakai tali biar nggak bisa terbang kemana-mana, dimain-mainin sama si Abu Umair. Satu ketika burung ini, namanya yang miara anak kecil, tidak diurus, mati, sakit mati, tidak bergerak, tapi tetap digerak-gerakin sama si Abu Umair. Nabi datang ke rumah orang tuanya lalu bertanya, ada apa dengan si Umair itu? Dia sedih ya Rasul, baru nangis burungnya mati. Tapi dia kira burungnya belum mati, jadi dimain-mainin. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi datengin anak itu dan Nabi bersabda, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, ada apa dengan burung kamu? Pelajaran yang bisa kita catat. Ada ulama namanya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, ulama hadis. Beliau punya kitab bagus banget, Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Dalam kitab ini beliau menyadur hadis tadi dan beliau bilang ada 11 catatan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat tadi. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, ada 11 pelajaran. Salah satunya kata beliau, ini menunjukkan apa kata beliau? Jawazu nida'i syakhs bismihil musaghar inda adamil idza' bih liqaulihi ya Aba Umair. Boleh manggil anak kecil atau siapa aja dengan panggilan sayang, dengan tujuan bukan untuk menghinakan orang itu, bukan untuk ngeledek, tapi untuk bercanda saja, bukan untuk mengolok-olok, tapi untuk basa-basi. Anak itu ya dipanggil sama Nabi dengan Aba Umair. Aba Umair itu kalau diterjemahkan namanya Asep, panggilannya Cecep. Nabi nggak bilang Asep, nggak bilang Cecep, panggilan sayang. Dalam bahasa Arab namanya isim tasgir, nama yang dimanja-manjakan. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Apa pelajaran lagi? Pelajarannya lagi, muasyaratun nasi ala qadri uqulihim wa madarikihim. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, beliau bilang pelajaran yang bisa kita petik adalah harusnya kita ngomong sama orang itu sesuai dengan tingkat akalnya.
Nabi ngomong sama anak kecil, Pak. Apa yang diomongin Nabi? Ya Aba Umair, ma fa'alan nugair. Gimana kabar burung kamu? Nabi nggak tanya berapa harga BBM, nggak tanya tuh. Gimana sosial politik, nggak nanya tuh. Gimana rukun iman, nggak tanya. Kamu dosa nih udah buat mati burung, nggak begitu Nabi. Yang ditanya Nabi, ma fa'alan nugair. Gimana kabar burung kamu? Itu menunjukkan Nabi orang yang asik, tahu mad'u, tahu segmen dakwah, tidak kaku. Ini anak nangis, punya mainan baru mati. Bayangkan kalau Nabi datang dengan wajah yang cemberut, bawa Al-Quran dan hadis, min ahlin nar, kamu penghuni neraka, udah buat mati burung. Gimana kira-kira tuh? Nabi nggak lakukan itu. Nabi nanya, ma fa'alan nugair, gimana kabar kamu punya burung? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Fattah Abu Gundah lagi pelajarannya, jawazus su'al ammasail bihi alim min ghairi an yakuna istihzaan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis itu, kita boleh nanya sesuatu yang kita udah tahu jawabannya tapi kita masih nanya. Untuk apa? Untuk basa-basi. Gimana kabar burung kamu? Padahal Nabi udah tahu burungnya mati, udah dikasih tahu sama orang tuanya. Tapi Nabi masih nanya, gimana kabar burungnya? Karena anak-anak. Ini kata beliau boleh berbasa-basi. Jadi Islam tuh Pak, agama yang lentur sekali. Itu sebabnya kenapa Islam bisa bertahan sampai hari ini. Bahkan bukan cuma bertahan tapi berkembang. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, yang masuk Islam cuman tidak lebih dari 1.500. Hari ini 1,7 1 miliar lebih populasi umat Islam di dunia. Itu karena kelenturan Islam dalam nilai-nilai yang dia bawa. Saudara yang dimuliakan Allah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan kita bisa lebih bijak. Boleh cinta terhadap agama, tapi tidak boleh emosi beragama. Orang susah membedakan antara cinta dan emosi. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin.